Sungguh manusia amat ingkar pada Tuhannya, hanya senang meminta, malas lakukan kewajiban. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan keingkarannya, dia hanya menyukai kebaikan untuk dirinya. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Di sini Rasulullah mendapatkan kisah tentang pengungkitan Allah, bahwa Allah juga pernah loh memberikan sebuah kitab kepada Nabi Musa. Artinya Nabi Musa juga pernah mendapatkan tugas dari Allah, sama membagikan kitab dan isinya adalah pesan-pesan dari Allah. Nah, Allah angkat di sini supaya Nabi bersiap bahwa bukan hanya beliau yang pernah diutus ke atas muka bumi, namun juga Nabi Musa. Apa reaksi kaumnya Nabi Musa? Diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran ini bahwa Nabi Musa juga mendapatkan penentangan dari kaumnya. Diangkat kembali kisahnya supaya Nabi Muhammad mengambil pelajaran. Andai mendapatkan penolakan dari apa yang beliau berikan kepada kaumnya, Nabi Muhammad tidak boleh patah semangat. Karena Nabi Musa saja ketika telah mendapatkan perintah untuk menyebarkan kitab yang berisi pesan-pesan dari Allah, tidak langsung diterima dengan bukti lanjutan ayatnya, wa qafaina, dan kami susulkan mimbadihi, dari setelah datangnya Nabi Musa disusulkan birrusul, dengan adanya banyak utusan-utusan lagi yang menguatkan tentang ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada Nabi Musa itu benar datang dari Allah. Artinya Nabi Musa pernah diragukan, dianggap dusta. Jadi kalau Nabi Musa pernah, Nabi Muhammad harus bersiap untuk ditolak. Nah, ibu-ibu di sini yang bukan nabi, bukan rasul, kalau sudah dapat ilmu juga wajib berbagi. Kalau sudah berbagi ternyata mendapatkan respon yang tidak enak, kita jangan mengeluh dan patah semangat. Nabi Muhammad aja tetap lanjut, Nabi Musa saja tetap lanjut, maka kita harus meniru jejaknya. Apapun respon yang kita terima setelah kita menjalankan perintah dari Allah untuk juga membagikan pemahaman kita tentang Alkitab, sebuah buku yang berisi pesan-pesan dari Allah, maka kita harus waspada. Jangan heran kalau kedatangan kita belum tentu mendapatkan respon positif. Yakini kalau Nabi Musa saja disusulkan setelahnya itu ada rusul, ada utusan-utusan sebagai penguat. Bu Ismi, kalau mengkaji surat di sini, jamaah yang ragu-ragu dan kurang yakin apa iya, insya Allah akan qafaina, janji Allah saya yakin akan disusulkan setelah saya mengkaji birusul, dengan utusan-utusannya Allah yang lain. Contoh, saya membahas tentang zakat, lalu muncul Ustadz Adi Hidayat di beranda handphone, betul? Pembahasannya sama. Saya membahas tentang riba, saya membahas tentang harus membagikan pesan-pesan dari Allah. Ibu mungkin rada ragu-ragu loh, saya kan ibu-ibu biasa, ibu rumah tangga, masa saya harus berbagi juga? Nah, ibu nanti tiba-tiba di handphonenya akan disusulkan oleh Allah utusan untuk memperkuat bahwa yang disampaikan oleh Bu Ismi ini hanya mengajak untuk mari sama-sama patuh pada perintah Allah. Ini sudah terbukti. Ibu juga nanti di rumah sampaikan saja walau satu ayat yang didapat. Kalaupun diragukan, insya Allah suaminya akan dapat utusan-utusan lain, entah dari temannya, entah dari partner kerjanya,
entah dari gurunya yang akan menguatkan pendapat yang sama. Kalau sumbernya satu kitab yang sama-sama datangnya dari Allah, maka insya Allah tidak akan ada penyimpangan. Nabi Muhammad saja dengan adanya ayat 87, beliau itu dimohon oleh Allah untuk berhati-hati menjaga perasaannya, menjaga semangatnya, bahwa apapun responnya nanti, maka jangan pernah mengganggu perasaannya Nabi. Kenapa begitu? Karena Nabi Musa saja disusulkan utusan berikutnya. Kenapa? Berarti tidak semuanya merespon dengan baik. Contohnya kurang mungkin Nabi Musa doang yang diangkat. Tidak, Allah perkuat lagi dengan kalimat berikutnya. Wa ataina, dan kami juga sudah memberikan Isa bin Maryam al-bayyina, kepada Isa putra Maryam juga telah diberi. Nih Nabi Isanya kesinggung nggak diungkit lagi nih? Enggak. Jadi kalau ibu pernah menerima sesuatu diungkit, ya jangan marah. Justru itu ibu diingatkan kembali untuk bersyukur. Karena ada orang yang pernah nerima tapi seolah-olah nggak pernah nerima. Saya pernah menemukan seseorang yang pernah mendapatkan sesuatu, tiba-tiba dia berekspresi seolah-olah tidak pernah mendapatkan sesuatu. Maka untuk orang seperti itu, kita wajib menjalankan tugas untuk menjadi sebagai pembawa peringatan, karena sedang ada yang lupa. Ini Nabi Muhammad juga diberi contoh. Pertama, diangkat tentang Nabi Musa, lalu Allah angkat kembali tentang Nabi Isa. Faktanya Nabi Isa memang mendapatkan sesuatu dari Allah. Apa itu? Al-Bayyinat, sebuah keterangan-keterangan tentang ketuhanan Allah yang harus diajarkan kepada umatnya Nabi Isa. Faktanya Nabi Isa memang mendapatkan itu. Faktanya Nabi Musa memang mendapatkan itu. Dan faktanya Nabi Musa dan Nabi Isa tidak mulus dalam dakwahnya. Diangkat oleh Allah buat contoh dan buat peringatan untuk Nabi Muhammad bahwa Nabi Isa saja wa ayyadnahu biruhil qudus. Wa dan ayyadnahu, kami telah menguatkannya. Berarti kalau Allah bercerita telah menguatkannya Nabi Isa itu, berarti Nabi Isa pernah dilemahkan, betul? Tidak mungkin diperkuat kalau dia tidak dilemahkan. Siapa yang melemahkan? Umatnya yang menerima ajaran dari Nabi Isa. Dengan apa diperkuatnya? Biruhil Kudus, dengan ruh yang suci. Nabi Isa dari kecil masih digendongan, dia sudah mengikrarkan bahwa dirinya adalah nabi utusan Allah. Ana Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyah. Bahwa Nabi Isa mengikrarkan bahwa ia itu adalah hamba Allah yang akan menerima sebuah kitab. Itu diikrarkannya dari masih digendongan, Ibu. Baru lahir merah, ia sudah mengikrarkan. Ketika ditanya, wahai Maryam, kamu itu bukan turunan orang tidak baik, bapak ibu kamu itu terhormat, mengapa kamu membawa aib kepada keluarganya? Maryam itu tidak boleh menjawab apapun, dia tunjuk bayi kecilnya. Kata umatnya, bagaimana kami bisa bertanya kepada bayi yang masih digendongan? Ana Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini ucapan dari bayi yang ada di gendongan. Ana Abdullah, aku hamba Allah. Ataniyal kitaba, aku diberikan sebuah kitab. Wah, dan ja'alani, aku sudah dijadikan nabiyya, seorang nabi yang wajib membawakan berita tentang Allah. Diikrarkannya masih baik. Ini benar-benar ada. Boleh ibu buktikan, itu ada di dalam surat Maryam. Itu tentang Nabi Isa mengikrarkan kenabiannya masih kecil, ibu. Lah Nabi Musa udah besar, betul? Nabi Musa diremehkan oleh Firaun. Nabi Isa dari kecil ia diremehkan oleh umatnya. Akhirnya kaumnya terbagi menjadi dua. Ada yang beriman bahwa dia betul-betul nabi, malah ada yang menjadikannya sebagai Tuhan. Kebablasan, betul? Nah, perhatikan kalimat itu di terjemahnya.
Afakullama, maka apakah setiap apa yang dibawa, ja'akum, dengan telah datangnya kepada kalian, Rasulun, utusan Allah yang telah datang kepada kalian, membawa apapun yang datangnya dari Allah, bima, dengan apa yang tidak tahwa, sesuai kemauan anfusukum, diri kalian. Kalau Rasul yang datang itu nggak sesuai kemauan kalian, apapun yang dibawa, istakbartum, apakah kalian pantas untuk menyombongkan diri? Ini adalah pertanyaan yang datang dari Allah. Pertanyaan ini ditujukan kepada manusia yang ketika datang kepadanya utusan dari Allah yang tidak sesuai dengan kemauannya, ia berani menyombongkan diri. Apa ekspresi kesombongannya, Bu? Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apa ekspresi dari kesombongan manusia setelah merespon datangnya utusan dari Allah yang tidak sesuai dengan kemauannya? Artinya dia maunya utusan Allah itu yang dia mau loh modelnya. Kalau nggak sesuai sama saya malah maaf lah gitu loh. Maaf lah. Akhirnya ekspresi kesombongannya fa fariqan, maka fariqan, segolongan dari kalian yang sombong itu, kadzabtum, sudah kalian dustakan mereka itu, para nabi dan para rasul yang datang kepada kalian itu kalian dustakan. Artinya apa? Kalian anggap bohong. Padahal benar membawa pesan dari Allah, tapi kadzabtum, kalian mendustakan mereka, menganggap mereka itu dusta. Nabi Musa pernah dianggap dusta, tidak jujur. Menganggap Nabi Isa tidak jujur, dianggap membawa hal yang rekayasa. Padahal benar datang dari Allah. Wa fariqan, dan segolongan lagi, fatal nih kesombongannya, Bu. Taqtulun, akan kalian bunuh Nabi dan Rasul itu jika datangnya tidak sesuai dengan kemauan kalian. Nah, Ibu nih kalau datang pemberi peringatan milih-milih atau sedapatnya?